Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kasih anugerah dan kuasa-Mu menaungi kami sehingga kami dapat melewati kehidupan kami. Dan saat ini kami kembali akan belajar firman-Mu. Kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus mengurapi kami sehingga pada saat kami membaca, mendengarkan, Engkau sendiri yang berbicara kepada kami. Kami siap untuk menerima berkat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada saat ini akan kita dasarkan dari 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai dengan 3. 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Melalui ayat yang kita baca ini, firman Tuhan diberikan tema melalui berdoa kita akan mengalami Tuhan adalah setia. Saya ulangi, melalui berdoa kita akan mengalami Tuhan adalah setia. Tuhan itu setia. Nah, setiap kehidupan kita orang percaya, setiap pekerjaan Tuhan di mana kita terlibat di dalamnya, Alkitab mencatat, Alkitab menunjukkan bahwa sejarah kehidupan kita juga menunjukkan adanya kita sampai dengan hari ini, adanya kita bisa melewati seluruh proses perjalanan baik hidup kita, baik itu pekerjaan Tuhan, bahkan bukan hanya bisa melewati, tetapi kita terus mengalami perkembangan, mengalami kemajuan, mengalami terobosan-terobosan yang baru, mengalami kita mendulang berkat Tuhan dalam masalah, dalam persoalan, dalam pergumulan, karena hanya satu kuncinya, Tuhan adalah setia. Dikatakan ayat yang ketiga, Tuhan adalah setia. Nah, yang menarik adalah bahwa ketika Paulus mengajarkan Tuhan adalah setia, maka hal itu diiringi dengan satu kesaksian Paulus, dengan satu permohonan supaya jemaat Tuhan mendoakan Paulus. Dikatakan berdoalah untuk kami. Nah, dalam permohonan doa yang disampaikan oleh Paulus, ada dua hal yang bisa akan dialami melalui doa. Paulus mengatakan berdoalah untuk kami. Yang pertama, supaya firman Tuhan boleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Jadi dalam kehidupan umat Tuhan yang ada di Tesalonika, kalau kita bisa baca di Tesalonika 1 Tesalonika, di sana dijelaskan bahwa pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil, pemberitaan firman Tuhan yang ada di Tesalonika itu mengalami kemajuan yang luar biasa. Pekerjaan Tuhan mengalami kemajuan yang luar biasa. Dan itu disebabkan diantaranya oleh karena doa yang dilakukan oleh umat-umat Tuhan. Tetapi seiring dengan perkembangan itu, seiring dengan kemajuan itu, ada juga tantangan, ada juga pergumulan. Di ayat yang kedua dikatakan, supaya kami terlepas daripada para pengacau dan orang-orang jahat.
Nah, jadi kita lihat hal ini akan terus terjadi dalam hidup kita. Satu sisi kita diberkati Tuhan, ada kemajuan, ada perkembangan, tapi sisi yang lain ada tantangan yang mengiringi kemajuan dan perkembangan itu. Dan kita bisa mengalami kemajuan, bisa mengalami perkembangan, bahkan bisa melewati tantangan itu karena kuncinya Tuhan adalah setia. Nah, untuk kita bisa mengalami Tuhan adalah setia, yang harus kita lakukan adalah yang pertama, doa. Kita bertekun dalam doa. Jemaat-jemaat mendoakan pekerjaan Tuhan. Kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Sehingga pada saat kita bertekun dalam doa, seperti hanya seorang Paulus yang sudah begitu hebatnya dalam pelayanan, penyertaan Tuhan begitu luar biasa, mujizat-mujizat Tuhan begitu luar biasa, karya Tuhan begitu luar biasa, tetapi Paulus tetap membutuhkan doa dari umat-umat Tuhan. Itulah sebabnya Paulus katakan, selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami. Nah, jadi mari kita menyadari bahwa doa itu sangat besar kuasanya. Melalui doa kita bisa menggerakkan Tuhan bekerja. Melalui doa kita bisa menggerakkan Tuhan berkarya, memberkati, ada kemajuan, ada perkembangan, ada terobosan-terobosan yang baru. Tetapi dengan doa juga bisa menggerakkan Tuhan untuk apa? Melepaskan Paulus, melepaskan orang percaya, melepaskan kita dari para pengacau dan orang-orang jahat. Sehingga Paulus menyimpulkan di ayat yang ketiga, tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, menjalani hari-hari kita, hari-hari dalam hidup kita, baik itu pribadi, dalam studi kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam keluarga, dalam rumah tangga, setiap orang pasti merindukan adanya kemajuan, adanya perkembangan, adanya terobosan-terobosan yang baru. Sesuai dengan firman Tuhan, kamu akan terus naik dan tidak turun. Dan kita pasti mengalami kemajuan, perkembangan, mengalami terus kenaikan oleh karena Tuhan setia. Dan untuk kita bisa mengalami itu, kita perlu meningkatkan doa kita. Melalui doa kita bisa mengalami Tuhan adalah setia. Nah, kemudian yang kedua, dalam kita mengalami kemajuan, mengalami perkembangan, mengalami kita diberkati Tuhan, seiring itu tentunya ada tantangan, ada pergumulan. Dan seperti hanya Tuhan memberkati dalam proses kita mencapai kemajuan, mencapai perkembangan, maka Tuhan yang setia itu juga akan melepaskan kita yang jahat dari yang jahat, melindungi kita. Dan itu bisa kita alami juga ketika kita berdoa, saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Sehingga firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa dengan berdoa kita akan mengalami Tuhan adalah setia. Dengan berdoa kita mengalami Tuhan yang setia itu memberkati kita, membawa kita mengalami perkembangan, mengalami kemajuan, mengalami terobosan-terobosan, mengalami terus naik dan tidak turun. Dan dengan berdoa kita akan mengalami Tuhan yang adalah setia itu akan menjaga kita, melindungi kita terhadap yang jahat, bahkan menguatkan kita menghadapi setiap tantangan pergumulan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau adalah Bapa yang setia. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang membuat kami mengalami kemajuan, mengalami perkembangan, mengalami terobosan, bahkan Engkau membawa kami terus naik. Dan Engkau juga Bapa yang setia, itu juga Bapa yang sanggup menolong kami, menjaga kami, membebaskan kami, melindungi kami
dari setiap yang jahat. Ajarkan kami untuk kami terus berdoa, berharap, bergantung hanya kepada Engkau, karena Engkau Bapa kami yang setia. Terima kasih Bapa, berkati umat-umat-Mu yang sakit, Engkau yang menyembuhkan, yang lemah Engkau yang menguatkan, yang terikat Engkau yang membebaskan, yang menghadapi masalah, persoalan, pergumulan kehidupan, Engkau yang memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa, kami sudah menerima anugerah dan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.